niat ibadah, ngrungokne kula niat ibadah, kula muni ibadah, dados ibadah kabeh. Nek lek tekone mergo diundang karo PW-ne, ya ibadah. Bener kare apa? Aku diundang, tidak ada niat ibadah. Mila tadi yang lali, ayo saya diniati ibadah derurati. Hingga sing saiki nang mburi dadi ibadah. Sampeyan ngrungokne kula ibadah. Kula muni niki ibadah. Niki namanya lillah. Yang kedua billah. Tapi yakin pada Allah, Allah yang kuasa. Ora iso apa-apa. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang nyiptakne kowe kabeh. Anane kowe sing nyiptani Allah. Wa ma ta'malun, lan obahmu, menengmu, usikmu sing mbok berbuat kabeh Allah sing nyiptakne. Mila digambarne kalau sangka Jawa wayang. Sing gawe wayang ya dalange, sing ngobahne wayang ya dalange, sing muni ya dalange, sing tarung ya dalange. Ini hakikate. Mira aja sampe ngaku lek lillah wau Allah sing gerakne atine lillah. Tekone pengajian bismillah niat ibadah Allah sing gerakne. Krungu Allah sing ngrungokne. Roh lampu Allah itu sing gawe. Terus sehingga nyawang makhluk langsung kelingan Allah. Langsung Allah. Maka biyen ana wali nulis Allah Allah Allah. Niku saking pengen melihat Allah di dalam benda itu. Fihi bahasanya teng kitab hikam. Ya, ya Allah fihi, melihat Allah di balik benda itu. Niki jangan diambil harfiah, di balik belum diwali ingatin mboten. Artinya di dalamnya. Begitu lihat Allah. Lepun ngeten niki gak ada dosa, syirik tidak ada, murni. Selama orang belum menetapkan ini, pasti ketiban syirik. Mila Syekh Abi Hasan Asyadili, saudara NU mesti mendengar ini. Siapa Syekh Abi Hasan Asyadili? Yang duwe thariqah Syadziliyah. Kene nek thariqah Syadziliyah gak? Sing banyak Qadiriyah, Naqsabandiyah, Akmaliyah, di Jawa Timur yang ada. Ada Siddiqiyah. Niki itu thariqah sedaya, yaitu satu gerakan untuk menuntun menuju pada Allah. Gini untuk mencapai lillah billah. Apa itu makrifat? Makrifat itu mengetahui, melihat Allah dengan kudrah iradah segala-galanya. Lihat benda kita Allah, lihat dirinya kita Allah, lihat sukret Allah kita. Semua kenapa? Ini atenane. Dan ini makom farku lek wong thariqah. Ada makom farku, ada makom jam'u. Lek wong Jawa enake manunggal, wong Jawa enek manunggal tok, makom farku gak enek. Mila kebanyakan Jawa kirang sempurna. Kalau dalam Islam ada farku, ada jam'u. Ada farkul awal. Ada jam'u awal, ada jam'u tsani, ada farku tsani. Meniki di dalami. Itu ning teng mriko, lek teng wahidah saya mboten farku, makom ahadiyah. Makom wahidiyah, makom ahadiyah dan tamaidiyah. Yang thariqah mungkin ada makom farku, ada makom jam'u. Kita tidak terbiasa memakai itu, tapi sini sama. Kalau melihat teng hikam dan ada fakur jam'u, makom farku ada di sana. Dan wahidah itu referensinya al-hikam. Lah Abi Hasan Asyadzili niku mursyid sahibut thariqah Syadziliyah. Beliau mengatakan Imam Syadzili gurune Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Syekh Abil Abbas Al-Mursi gurune Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari sing ngarang kitab Al-Hikam. Daleme ning Iskandaria. Pondok-pondok ini mulai alhamdulillah akhir-akhir maca hikam. Dulu dilarang maca hikam niki. Karena tidak ada imam menjelaskan, dikhawatirkan jazab orang niku. Atau disalahgunakan, syariatnya rusak, mau salat dan sebagainya. Ini banyak. Maka ulama-ulama pada itu mengharamkan istibijma bainahum. Ini dilarang dulu ngaji hikam. Sembuh balik imane, balik ilmunya. Lagi bar 40 lagi oleh ngaji hikam. Thariqah sama. Sebelum 40 dilarang baiat thariqah. Karena ini sulit sekali dulu. Alhamdulillah sekarang saudara kita di thariqah banyak yang masih di bawah 40 sudah baiat thariqah, saya dengar. Dan alhamdulillah donglo memulai ngaji hikam sudah hampir 50 tahun terbuka.
Setiap minggu pagi ngaji hikam dan disyarai dengan jelas metode sekarang. Alhamdulillah pondok lain saya dengar juga mulai ngaji hikam 1 bulan sekali, apa itu di pondok Lirboyo, apa itu di pondok Ploso, mulai membaca. Ini alhamdulillah kita mulai kepada basic agama yang dulu hanya bukan substansinya. Lah Habib Hasan Adzali mengatakan mamatar mar'u, barang siapa mati, barang siapa seseorang itu mati, walam yadaghal fi ilmina hadza, dan dia belum menguasai ilmuku ini, kata Habib Hasan Adzali, kana musirun alal kabair fa in amila ma amila fa wala yalamun, dia mati pasti dalam keadaan membawa dosa yang sangat besar. Wa in amila ma amila, walaupun amalnya segulung ahli ibadah, sikil ngendas dan sikil nggih ibadahnya Allah, gentur tapane, posone puluhan tahun, qiyamul lail semalaman suntuk sampai kakinya bengkak-bengkak. Tapi kalau dia belum mengetahui ilmuku ini, dia matinya tetap dosa yang besar, katanya. Bahkan makin banyak ilmunya, makin banyak amalnya, makin dosa besar, dan dia tidak menyadari kalau itu dia kena dosa besar. Apa itu? Yaitu ilmu lillah dan billah tadi. Orang yang belum lillah billah pasti merasa ahli ibadah, ahli riyadhah, ahli tirakat, merasa alim, merasa ampuh, merasa semuanya itu. Padahal merasa alim, dosa. Alim itu milik Allah. Merasa ampuh, dosa itu milik Allah. Merasa kaya, dosa itu kayanya Allah. Malah dia ngomong-ngomong nih, diniati pamer, maka tidak terasa matinya dosa. Makin banyak ibadahnya, makin banyak dosanya. Lah perlu dia tobat, astagfirullahaladzim, diaku aku wis tobat, makin astagfirullahaladzim juga makin dosa lagi banyak lagi. Makanya dulu itu diambil ilmu sangat tinggi sekali, hingga semua ulama tidak setuju hadis dibuka. Alhamdulillah 50 tahun yang lalu Bayi Majid, setelah ru'yan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amarahu, perintah Rasulullah pada beliau, lil muslihin bainan nas, untuk membaiki masyarakat, terutama birrohani. Ini ulama banyak yang belum terima, wong jenom kok dikai hikam, bocah cilik dulang Lombok, banyak persoalannya. Alhamdulillah terus berkembang. Yang pertama kali menerima Wahidiyah ulama besar adalah Kiai Jazuli Ploso, Gusmi ikut proklamasi Wahidiyah di Kedung Loh tahun 63, 64, 65. Kemudian Gusmi mendirikan Rikul Ghafilin, ini tarikahnya Gusmi mungkin Jantiko dan sebagainya, bergandeng dengan Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Ahmad Siddiq. Dulu Gusmi di Donglo, Kiai Majid, Gusmi dan Mbah Kiai Mundir yang masyhur wali luar biasa, tapi orang jahil, tapi syariatnya kenceng. Dia tidak mau melihat orang wanita, dia kenceng betul. Ini Mbah Yai Mundir, Sohibul Basiroh. Ini Mbah Yai Mundir kalau menang Mbah Mundir. Kalau dulu di Blitar zaman kuno yang saya sebut Mbah Yai Kuningan, itu juga masyhur aulia. Kuningan di mana saya nggak tahu, katanya dekat Blitar. Itu torikatnya Amaliyah atau apa? Itu luar biasa itu Mbah Yai Kuningan Blitar, tapi zaman Belanda itu. Tindak sejarah. Nah, ini syaratnya. Lah kemudian Mbah Yai menyampaikan lillah billah. Maka barang siapa yang belum menjawab ini pasti ketiban dosa. Nah, lillah dillah ilah penerapan dzauqiyah asyhadu alla ilaha illallah. Bukan meyakini, bukan menghafal, tapi rasa syahadae. Yakin niku yakin gula legi, tapi mboten rasane legine gula. Yakin Allah ada, tapi tidak merasakan ketuhanan Allah ada di sini. Aku yakin macan itu medeni, tapi atine orang rasa wedi. Namung yakin macane medeni. Yakin Allah itu melihat, tapi kita tidak takut. Yakin harimau itu melihat, tapi tidak takut. Lek dek betul-betul melihat harimau di mukanya, pasti gemetar. Lek yakin betul lek atine iso nyawang Allah,
pasti dia gemetar. Nek yakin toh Allah melihat kita, ia tidak gemetar seperti harimau itu melihat kita, tapi dibalik jeruji kerangkeng, ya tenang saja wae dewe. Para hadirat inilah, yaitu merasakan syahadah dalam hati, syahadah ilahiyah namanya. Apa sakrane syahadah makrifat, hanya manunggal wong Jawa. Ya, di dalam makrifat ada farku, jam'u dan sebagainya. Nanti banyak kalau diterangkan tidak mari, pokok aja. Yang kedua lir rasul dan bir rasul. Apa sih lir rasul kuwi? Lir rasul yaitu lillah, niat ibadah yang Allah, lir rasul makmum